Monggo bersama-sama dinadakan. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil insani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Coba musiknya, kemarin sudah berhasil, sekarang harus berhasil. Siap? Ngikuti yang lain ya. 1, 2, 3. Belum Pak Munas? Pak Munas terlalu semangat. Sabar. Sudah siap? 1, 2, 3. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu baru 4 baris, 4 bait. Nanti ada 57. Kemarin disampaikan siapa yang hafal 57 bait tauhid ini maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Alhamdulillah sudah hafal bait 1, 2, 3, 4. Saya jamaahnya enggak. Oke, sekarang kita bahas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Thumma as-salatu wassalamu sarmada 'ala an-nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Bunyi apa? Cek 1, 2. Oke, diulangi lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Thumma as-salatu wassalamu sarmada 'ala an-nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Kemudian salawat dan salam selamanya semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang benar-benar telah mentauhidkan Allah, dan pada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, bukan pelaku bid'ah yang sesat. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka beliau selanjutnya adalah mengucapkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga kepada keluarga, sahabat,
serta orang-orang yang mengikuti dan bukan para pelaku bid'ah yang sesat. Dan beliau membaca solawat dalam menuliskan kitabnya itu karena apa? Karena didasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawat salamlah kalian kepadanya. Jadi salah satu keutamaan dari solawat adalah ketika Allah memerintahkan kepada kita itu untuk melaksanakan solat, Allah enggak melaksanakan solat. Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah enggak mengeluarkan zakat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berhaji, Allah enggak melakukan ibadah haji. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk solawat, maka Allah dan para malaikat ikut bersolawat. Itu keutamaan dari solawat. Tetapi harus dibedakan antara solawatnya Allah, solawatnya malaikat, dan solawatnya orang-orang yang beriman. Apa solawatnya Allah itu? Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu bersolawat, artinya Allah itu merahmati Nabi. Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Ketika malaikat dikatakan bahwa malaikat bersolawat, artinya malaikat beristighfar, memohonkan ampun. Sedangkan orang-orang yang beriman berselawat, maksudnya apa? Artinya adalah orang-orang yang beriman itu meminta kepada Allah tambahan keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan orang-orang beriman itu mengucapkan salam, maknanya adalah bahwa orang-orang beriman itu meminta kepada Allah agar hal-hal yang dikhawatirkan Nabi terjadi pada umatnya tidak terjadi. Jadi beda antara salawatnya Allah, salawatnya malaikat, dan salawatnya orang beriman. Tidak mungkin Allah bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, padahal artinya Allahumma itu ya Allah. Lah, kok manggil dirinya sendiri? Kan aneh kan? Jadi artinya memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah bersalawat kepada baginda Nabi, Sayyid Ahmad Al-Marzuki juga bersolawat kepada keluarganya. Siapa keluarga Nabi itu? Di dalam kitab Nuruz Zalam disebutkan al-muradu bil ali huna, yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah jami'ul mu'minin, yaitu semua orang-orang beriman. Wa minhum al-anbiya wa umamuhum, dan di antara mereka adalah para nabi dan umat-umat mereka. Jadi termasuk di dalamnya adalah kita. Jadi yang dimaksud ali di sini keluarga itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau hubungannya dengan zakat, yang dimaksud adalah dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib, keluarganya Nabi, zuriyah Rasul. Makanya kalau hubungannya dengan zakat, zuriyah Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Ya, yang boleh adalah menerima hadiah. Dan itu salah satu tanda kenabian. Ketika Salman Al-Farisi ingin ngecek ini Nabi beneran apa bukan, ternyata ngasih sedekah, ngasih zakat, ini nolak Nabi, enggak, saya enggak makan. Tapi kalau atas nama hadiah diterima. Oh, ini menunjukkan salah satu tanda kenabian. Setelah bersolawat kepada keluarga, juga disebutkan di sini adalah bersolawat kepada sahabatnya. Dan apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu? Yang dimaksud sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi di masa hidup beliau, beriman dengan beliau, mati dalam keadaan beriman. Jadi yang dimaksud dengan sahabat Nabi, dikatakan sebagai sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi di masa hidup beliau, beriman dengan beliau, dan mati dalam keadaan beriman. Ada 4 poin yang harus dipenuhi, baru itu disebut sebagai sahabat Nabi.
Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, meskipun dia itu hidup di zaman Nabi, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni itu hidupnya di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi mendapatkan pujian dari Nabi. Tidak tergolong sahabat, tapi hanya digolongkan sebagai tabi'in. Jadi harus bertemu dengan Nabi. Bagaimana kalau seandainya dia bertemu di dalam mimpi? Misalnya Pak Herman suatu malam tidur bermimpi ketemu Nabi, tiba-tiba paginya saya adalah sahabat Nabi. Tidak, bertemu harus tidak dalam keadaan mimpi. Bertemu dalam keadaan mimpi, langsung mengaku dirinya sebagai sahabat Nabi. Meskipun di dalam hadis itu disebutkan man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, karena setan itu tidak bisa menjelma sepertiku. Jadi kalau kita bermimpi bertemu dengan Nabi, artinya kita benar-benar melihat Nabi. Kenapa? Setan tidak bisa menjelma, meniru Nabi. Ustadz, bagaimana kalau seandainya setan ngaku-ngaku Nabi? Bagaimana cirinya kalau dia itu memang benar-benar bermimpi ketemu Nabi? Yang pertama, tanda-tanda orang itu bermimpi Nabi, ketika dia mulai tidur, dia melakukan sunnah-sunnah Nabi. Dia dalam keadaan suci, tidurnya menghadap kiblat, membaca zikir-zikir sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ya. Membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, dibaca semuanya adab-adabnya, baru dia tidur. Salah satu contohnya, kalau tidur nggak pakai baju, telanjang dada, telentang, ndelosor di bawah, nggak ngadep kiblat, terus mengaku mimpi Nabi, setan itu Wah Hilman kalau kayak gitu. Yang pertama, dia itu ketika mau tidur melakukan sunnah-sunnah Nabi, dan ketika dia bertemu, maka Nabi itu akan mengatakan, saya ini Nabi, saya ini Muhammad bin Abdullah, saya ini Rasulullah. Dan pada dirinya orang yang bermimpi ketemu Nabi, langsung muncul keyakinan tanpa ada keraguan. Iya benar, hatinya itu menjawab, ini benar Nabi. Loh Ustaz, kalau misalkan ragu, ya berarti bukan. Jadi muncul keyakinan di dalam hatinya, ini Nabi. Jadi ada yang memberitahu, seperti ada yang memberitahu, ini Nabi yang saya temui sekarang. Dan ini bukan sembarang orang. Jadi muncul keyakinan. Maka barang siapa, katanya hadis ini, bertemu denganku di dalam mimpi, berarti dia sungguh telah melihatku. Tetapi tidak digolongkan sebagai sahabat. Bangun-bangun ngaku-ngaku saya sahabat Nabi, tadi malam habis ketemu Nabi. Atau langsung pura-pura Assalamualaikum, sok-sok nangis, saya tadi malam ketemu Nabi. Gak bisa seperti itu, ya, susah. Buah Nabi. Ngaku-ngaku anak buah Nabi, ketemu Nabi ini, Nabi Ilyas, Nabi Yunus. Ya apa sih? Dan syarat berikutnya adalah dia itu bertemu dengan Nabi di masa hidup beliau. Tapi dia harus beriman. Tapi kalau tidak beriman, maka tidak dikatakan sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal ketemu Nabi, bukan ngaku-ngaku sahabat Nabi. Abu Lahab ketemu Nabi, tapi tidak beriman, maka tidak digolongkan sebagai sahabat Nabi. Abu Thalib sahabat Nabi apa bukan? Abu Thalib sahabat Nabi apa bukan? Abu Thalib beriman apa enggak? Bingung ini. Abu Thalib beriman apa enggak? Mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi apa enggak? Ngakui apa enggak? Ngakui di dalam hatinya. Makanya ulama ini berbeda pendapat. Kalau yang mensyaratkan harus mengucapkan bahwa Muhammad ini Rasulullah, maka tidak termasuk orang beriman. Tetapi kalau ulama yang mengatakan kalau sudah mengakui di dalam hatinya, maka dia itu sudah termasuk orang beriman. Makanya kita nggak usah ikut-ikutan, ya. Kalau ceritanya ibu saya, waktu Abu Thalib itu mau meninggal, disuruh ucapkan syahadat.
Disuruh mengucapkan syahadat. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah ponaan saya. Terakhirnya gitu, gagal. Lah nggak percaya. Nah, orang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi ya siapa tahu Abu Thalib itu di dalam hatinya ada iman. Makanya jangan sampai ini ada dalam neraka, sudah serahkan kepada Allah. Kalau ternyata keimanan Abu Thalib yang di dalam hatinya karena mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya Nabi, cuma karena mungkin gengsi, karena ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan lain sebagainya, tetap wallahu a'lam. Husnudzon saja. Jadi syaratnya disebut sebagai sahabat, dia itu bertemu dengan Nabi dan beriman kepada beliau. Tapi kalau dia murtad sebelum meninggal, maka tidak tergolong sahabat Nabi. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Marzuki juga bersolawat kepada orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Berarti apa? Umat Islam ahli sunnah wal jamaah, yang biasanya kita singkat aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Ciri-cirinya apa? Akidahnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Akidahnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kita pelajari sekarang ini akidah Asy'ariyah. Ya, sifat wajib itu, sifat mustahil. Yang pertama adalah akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, dia itu bermadhab 1 dari 4. Jadi memilih 1 madhab dari 4 madhab. 4 madhab itu apa saja? 1 madhab Hanafi, 2 madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, yang keempat madhab Hambali. Sebenarnya madhab bukan cuma 4, ratusan. Ada As-Sawri, ada Ja'fari, ada mazhab Hasan Al-Basri, banyak. Cuma yang tercatat oleh murid-muridnya, teksnya itu tercatat, nyampe kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita cuma 4. Dan itu yang paling sahih yang nyampe kepada kita itu. Catatan bukunya itu ada. Makanya dipilih 1 dari 4 mazhab, bukan mencampur adukkan mazhab. Contoh mencampur adukkan mazhab itu, wuduknya mazhab Syafi'i, batal wuduknya adalah mazhab Maliki, maka itu namanya talfik. Talfik itu mencampur adukkan mazhab, diambil yang ringan-ringan dan hukumnya haram. Seandainya nanti Imam Syafi'i itu diminta pertanggungjawaban, apakah benar ini pendapatmu? Enggak, gak akan ngakui. Ini bukan pendapat saya. Pendapat saya itu kalau wudhu mengusap sebagian dari kepala, tapi kalau menyentuh istri batal. Gak ngakui. Yang Maliki juga gitu. Apakah itu pendapatmu? Enggak. Pendapat saya ini kalau mengusap kepala harus semuanya. Tapi dia itu mengusapnya cuma sebagian. Nah, makanya nggak boleh seperti itu. Kadang-kadang kalau nggak ngaji, campur-campur mazhabnya. Gara-gara membaca hadis secara tekstual. Contohnya adalah Nabi pernah sholat tanpa wudhu lagi setelah mencium salah satu istrinya. Padahal orang ini berwudhunya dengan cara mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i gimana? Ya seperti kita wudhu. Kalau mengusap kepala itu cuma sebagian. Ya. Akhirnya karena membaca hadis di dalam kitab Bulughul Maram bahwa Nabi ini pernah mencium istrinya dan gak wudhu lagi, akhirnya dia salaman dengan istri, habis salaman sholat langsung. Kacau. Padahal kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri itu hukumnya batal. Lalu terus gimana Ustadz kalau hadis yang disebutkan tadi bahwa Nabi pernah sholat tapi sebelum sholat dia mencium istri tanpa wudhu lagi? Ya dilihat kebiasaan orang Arab pada waktu itu pakaiannya apa? Memakai cadar. Berarti yang dicium apanya? Cadarnya. Kalau berpenghalang berarti kan gak sentuhan kulit dengan kulit, berarti tidak batal. Jadi maksudnya itu yang disentuh adalah penghalangnya. Ada lagi yang berdalil, Ustadz, Nabi itu pernah sholat malam. Lah kan itu nyentuh saat sholat.
Betul kan? Ada hadis seperti itu. Ya dilihat. Emangnya istrinya tidur pakai daleman tok? Enggak kan? Atau pakai rok mini? Enggak. Pasti pakai panjang. Berarti yang disentuh apa? Kainnya. Pakai helm ya. Kalau Pak Herman pakai helm. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya gunanya kita belajar seperti itu, enggak berantakan. Kecuali orang awam yang benar-benar awam, hidup di pedesaan dan memang enggak ada ngaji-ngaji seperti ini, enggak masalah. Seandainya cocok dengan mazhab ini, cocok dengan mazhab ini, itu dimaafkan. Tapi kalau di sini banyak majelis-majelis ilmu, tapi ngawur, ngambil seenaknya, kacau. Nah sekarang ini ada orang yang belajar langsung kitab Bulughul Maram, padahal Bulughul Maram itu semua dalil disebutkan. Yang wudu menyentuh istri batal disebutkan, yang enggak batal disebutkan. Disebutkan semuanya. Kenapa? Karena itu memang dalil-dalil yang seharusnya kita belajar dari kitab dasar dulu. Harus urut belajar itu. Jangan langsung kitab enggak. Jadi harus urut. Mulai dari dasar. Sekarang akidah yang kita baca ini, Aqidatul Awam, kitab yang paling dasar dari akidah. Makanya kita urut dari bawah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kata sholli tidak boleh dipanjangkan. Allahumma sholli, gak boleh. Karena kalau sholli dipanjangkan maka berarti sudah nambah huruf ya. Kalau sudah nambah huruf ya berarti sholli itu fi'il amr, perintah untuk perempuan. Berarti secara tidak langsung menyatakan bahwa Allah adalah perempuan. Jadi jangan panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sholli apa? Kalau nggak pakai iya, nggak panjang, itu namanya muzakkar karena sesuai dengan lafadz Allah. Lafadz Allah ini lafadz muzakkar.
nggak apa-apa, nggak pernah dicontohkan di zaman Nabi, tapi nggak apa-apa, gitu loh. Jelas? Jadi kalau dalam kitab Nurul Dhalam disebutkan bid'ahnya ada 5, ya. Bahkan 4 mazhab semuanya membagi bid'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Cuma dari kelompok Salafi itu mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat adalah di neraka. Ya wajahmu itu ya bid'ah, enggak ada di zaman Nabi, kamu di dalam neraka juga itu. Ada pertanyaan yang lain? Dapat hadiah. Suruh milih, maju, Monggo aja. Iya, berlawanan dengan syariat. Misalnya zikir kayak gini nggak berlawanan, meskipun di zaman Nabi nggak berlawanan. Karena apa? Lurus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Perintah sholawatnya ada, duduk zikirnya ada. Jadi ada semuanya gitu. Sama kita kayak makan tahu isi, ya ada kecambahnya, ada cabenya, lah dijadikan satu, nggak masalah gitu, bisa dimakan tetap. Ada pertanyaan yang lain, Pak Husaini? Silahkan maju ke depan, pilih Pak Komar dulu, ya. Silahkan, masih banyak ini, harus sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi. Mazhab itu berlaku kapan, gitu kan? Kalau di zaman Nabi nggak ada mazhab-mazhaban, karena masih ada Nabi. Langsung sahabat itu nanya. Tetapi ketika Nabi meninggal, para sahabat meninggal, dan biasanya Nabi itu ketika berjalan, ketika kemana-mana, sahabatnya itu gonta-ganti. Kadang-kadang bareng Abu Hurairah, ya, kadang-kadang bareng Abu Bakar, kadang-kadang bareng Umar, dan mereka itu bercerita masing-masing. Dan kadang-kadang ceritanya beda. Nabi itu, Abu Hurairah cerita, ketika sholat, bismillahnya dikeraskan. Makanya dipakai oleh mazhab Syafi'i. Ini yang nyampe kepada Imam Syafi'i hadisnya. Akhirnya mazhab Syafi'i kita semuanya bismillahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi sahabat yang lain, misalkan sahabat ini cerita, Nabi itu kalau sholat bismillahnya distir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyampe kepada Imam Ahmad bin Hanbal, disampaikan mazhabnya. Jadi beda-beda itu ketika sudah nyampe kepada dari sahabat turun ke tabi'in, nyampe kepada imam mazhab. Jadi urutannya adalah Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam mazhab. Jadi langkahnya itu cuma tiga jalur, ya. Jadi aman kalau kita ikut 4 mazhab. Itu yang dinamakan dengan ulama-ulama salaf. Ya. Jadi kenapa kok bisa 4 mazhab kok beda-beda? Karena sumber penyampaian dari sahabat itu beda. Imam Syafi'i, dapatnya dari Abu Hurairah. Imam Maliki, dapatnya dari sahabat ini. Imam ini dapatnya sahabat ini. Dan kadang-kadang Nabi beda. Kadang-kadang Nabi ketika sujud lututnya terlebih dahulu. Dilihat oleh sahabat ini. Suatu ketika Nabi agak tua, lututnya sudah mulai sakit, pakai tangan, dilihat oleh sahabat ini, diceritakan, nyampe kepada imam, beda akhirnya nyampe kepada kita. Iya, jelas? Dapat hadiah. Monggo, siapa dulu? Bapak Kirom ya, Pak Kirom, monggo. Habis ini Pak Rizky ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar kasih. Ya.
Untuk urutan sholat berjamaah antara shaf 1 dan shaf 2, shaf 3 pahalanya beda. Ya. Allah itu bersolawat 3 kali kepada shaf pertama. Berarti shaf 2 selawatnya 2 kali. Shaf 3 sekali. Shaf 4 berapa Pak Herman? Separuh tuh. Ya pokoknya tambah ke belakang shafnya pahalanya berbeda. Tentang pahala Allah urusannya. Yang jelas shaf pertama itu pahalanya lebih besar daripada shaf kedua. Dan aturannya kalau bisa di belakang imam itu adalah yang faham Al-Qur'an, yang faham masalah fikih. Urutan imam pun ya. Yang harus dilihat itu adalah apa dulu? Apanya dulu? Kalau menjadi imam. Apanya?